Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak di hari ini sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah. Anak-anak, di semester genap ini kita akan belajar tentang sumber energi panas. Namun sebelum pembelajaran dimulai, apa kabar semuanya anak-anak? Selama liburan ini bagaimana? Semuanya tetap di rumah? Mudah-mudahan anak-anak tetap di rumah supaya sehat, jauh dari penyakit yang sedang merajalela sekarang ini anak-anak. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anak berdoa di rumahnya. Doa belajar anak-anak. Nah anak-anak, kalau sudah doa belajar, kita akan belajar pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah anak-anak, karena anak-anak belum ada buku, jadi diperhatikanlah materi pada video ini anak-anak. Nanti karena ada soal yang akan diberikan guru untuk latihan, jadi perhatikan video dan penjelasan dari ibu supaya anak mengerti. Nah bagi yang tidak mengerti nanti silakan tanya atau buka videonya diulang, akan tahu apa materi dari soal yang diberikan oleh guru. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar sumber energi panas pada materi 5F. Nah, sumber energi panas anak-anak, apa yang dikatakan dengan sumber energi panas anak-anak? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, energi ini akan dibagi menjadi beberapa. Nah, pertama, energi berasal bisa dari matahari. Kemudian dari api, listrik, gesekan, panas bumi. Apa yang dikatakan matahari nak? Matahari adalah sebagai sumber energi terbesar. Maksud sebagai sumber energi terbesar ini anak-anak, kita tanpa matahari bagaimana dunia kita akan terjadi nak? Dunia akan menjadi gelap. Nah sumber energi matahari ini terbesar ini bisa manfaatnya untuk apa anak-anak? Untuk melakukan sebagai proses fotosintesis, karena proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Kemudian sumber energi ini juga bisa untuk mengeringkan pakaian. Bisa juga sebagai sumber daya alam listrik atau yang disebut dengan sel surya. Mengambil sumber dari energi matahari. Kemudian api anak-anak. Api berasal dari cahaya yang dikeluarkan bila sesuatu yang terbakar. Api, cahaya yang dikeluarkan ini bisa contohnya pada apa nak? Kita menyalakan kompor melalui korek api, atau kita menyalakan api unggun, menyalakan kompor gas. Ini berasal dari api semuanya, akan menghasilkan sesuatu benda yang terbakar. Kemudian listrik anak-anak. Listrik dihasilkan oleh energi listrik. Nah energi listrik ini bisa dihasilkan dari mana saja anak-anak? Bisa dari PLTA, bisa dari PLTU, bisa juga nanti dari panas bumi. Nah kalau kita adanya dari minyak bumi, dari batu bara, ini menghasilkan energi listrik. Apa contohnya anak? Contoh di rumah kita saja. Sumber energi listrik itu berasal dari mana? Mungkin kalau di Sumatera Selatan ini sumber energi kita berasal dari penambangan batu bara, masih menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di Sumatera Selatan, terutama Palembang, belum ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adanya di matahari, bisa dibuat sel surya, kemudian dari PLTA, tenaga air. Namun di Palembang atau Sumatera Selatan belum ada. Kita masih menghasilkan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui melalui tambang batu bara dan minyak bumi. Kemudian sumber energi juga dari gesekan. Maksud dari gesekan adalah dua benda yang bergesekan. Contohnya anak-anak, tangan ibu nah. Coba anak-anak semua perhatikan, buka materi ini, satukan kedua benda, tangan anak-anak kedua. Gosok selama beberapa menit, dia akan menghasilkan sumber energi apa anak-anak? Ada anak-anak yang bisa menjawab? Nah, kalau kita menggosoknya lama-kelamaan akan menghasilkan sumber energi panas. Mungkin bukan hanya tangan saja, benda yang kita gosokkan pada benda yang lain. Balon, contohnya balon kita gosokkan pada kain wol. Lama-kelamaan akan menghasilkan panas.
Kedua, meja dan lantai kita dorong ke kanan ke kiri, lama-kelamaan akan menghasilkan sumber energi panas. Itulah dengan dua gesekan benda yang selalu bergesekan. Kemudian panas bumi. Yang dikatakan panas bumi ini bisa menghasilkan listrik. Nah, panas bumi adalah panas yang tersimpan pada bumi akibat dari pembentukan gunung berapi. Bisa juga yang berasal dari matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Panas bumi ini bisa menghasilkan energi listrik juga, anak-anak. Nah, ini masalah sumber energi. Nah, sekarang kita kepada teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian alam, peristiwa, sosial, budaya, pengetahuan. Nah, teks eksplanasi ini memiliki ciri-cirinya, anak-anak. Mungkin di semester ganjil ini sudah ada. Kita mengulanginya kembali saja. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, adanya sebab akibat, dan adanya suatu kesimpulan. Yang kedua, informasi berdasar fakta. Berarti fakta itu yang sebenarnya, tidak seperti legenda. Legenda belum fakta yang sebenarnya, nak. Atau dikatakan dengan fiksi. Kemudian memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Ini adalah teks eksplanasi. Materi ini adalah materi pertama pada semester genap di pembelajaran pertama anak-anak. Nanti kalau ada soal anak lihat lagi pada videonya karena anak-anak belum memegang buku pembelajarannya. Bagi yang mau bertanya nanti silakan. Ibu tutup dengan Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.